Haleluya. Puji dalam nama Tuhan. Kembali saat ini kita kembali berkumpul, kita bersekutu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita saat ini mau bersatu, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang dapat kita berikan kecuali hati yang baik untuk Tuhan, agar Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia yang siap membantu kita, siap memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri. Kita mau putuskan hati kita pada Tuhan. Kita mau memberi kelayakan pada Tuhan. Kita mau memberi hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak memiliki kemuliaan di dalamnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berkesenang hati-Mu Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Hadir di sana Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Fokuskan pikiran kami untuk-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya ini dapat kami perbuat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Bawa hati kita ke dalam Tuhan. Nyatakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan. Ku angkat suara pujian.
hanya kami mampu bernyanyi Tuhan, tapi pengakuan yang betul dari hati kami Tuhan, sebab Kau yang besar, hanya Engkau yang besar dalam kehidupan kami, hanya Engkau yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan, kami boleh berdiri di sini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh sangat luar biasa, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau ada di setiap langkah kami, Engkau ada di setiap yang kami butuhkan. Engkau tahu kebutuhan dan pertolongan yang tepat dan baik untuk kami. Engkau selalu beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mohon ampunan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, agar kami dapat menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa kebesaran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Bukan dapat kami menghibur-Mu Tuhan, kami bukannya sekedar bersuara Tuhan, kami menyuarakan hati kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Engkau tetap menjaga fokus pikiran kami saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pasti ada yang coba mengganggu kuasa kegelapan, mencoba mempengaruhi kami. Tapi kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami buang, kami kengkingkan, kami akan fokus di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan di dalam satu nama yang ajaib di dalam kehidupan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji dalam Tuhan. Kembali kita sore ini Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kurang kuat suaranya Bapak Ibu Saudaraku. Katakan dengan suara hati kita, haleluya. Puji dalam nama Tuhan. Kita suarakan hati kita yang paling dalam. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, Yesuslah kekasih jiwaku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh yeah.
Rita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kuat kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Di saat kami mulai bimbang, di saat mulai kami takut Tuhan, di saat kami mulai khawatir Tuhan, firman-Mu yang menjadi penguat kami, firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami yakin semua pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menghantarkan pujian-Mu, firman-Mu bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami boleh kembali berkumpul bersekutu untuk memuji dan menyembah, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah bersuka di dalam Engkau ya Tuhan. Di tempat ini kami merasakan hadirat Allah. Di tempat ini kami menikmati kasih-Mu Bapa di dalam surga. Oh, terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di tempat ini juga kami bersyukur, berterima kasih buat segala anugerah kasih sayang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami hari demi hari kami ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau ya Tuhan.
Sebentar kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Bapa di surga, berfirmanlah Engkau. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita kaki kami Tuhan, menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berdosa, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, berbicara Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan kembali menguatkan iman kami, yang akan kembali meneguhkan iman kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin setia, taat kepada Tuhan, dan tetap memandang kepada Yesus. Dan kami yakin dan percaya janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi, dan kami akan bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kuasa kegelapan yang tidak senangkan pemberitaan firman Allah coba mengusik, mengalihkan perhatian kami. Di saat kami mendengarkan firman Allah, kami ikat, dia patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau halaukan dengan kuasa-Mu, dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan dalam doa kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami alaskan doa ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta keluarga pastori yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan melihat dan membaca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-32. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama melihat dan memperhatikan. Saya akan bacakan ayat ini. Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandainya. Dalam kitab Mazmur ini adalah suatu perhatian dan suatu nasihat, untuk nasihat kepada pembaca, kepada orang percaya, agar supaya hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan. Saleh dalam kamus bahasa Indonesia itu diterjemahkan taat atau sungguh-sungguh atau suci, hidupnya menurut agama. Jadi orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, orang yang suci hidupnya menurut agama. Dalam bahasa Arab, saleh itu diterjemahkan dijahatkan sekalipun tidak membalas dengan kejahatan, tetapi kebaikan. Jadi kalau ada orang-orang yang sabar, disusai, mungkin dikhianati, tapi dia dalam posisi beribadah, dia sabar. Nah, itu orang-orang yang saleh kepada Tuhan. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, memberi perhatian kepada Tuhan, memberi diri dalam bentuk apapun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mau ada ibadah di mana saja, dia bisa datang. Dia menunjukkan bahwa dia orang saleh. Dalam ayat ini
hendaklah setiap orang saleh, orang yang beribadah itu berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandai. Ayat ini adalah suatu ayat yang mengandung dispensasi. Ayat yang menunjukkan perkenaan Tuhan. Ayat yang menunjukkan kelonggaran waktu kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan. Kenapa? Allah mau agar orang percaya itu tidak mengalami kesusahan. Sehingga ayat ini diberikan supaya orang percaya jadi perhatian. Oh, betapa penting terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kerinduan Tuhan agar orang-orang percaya itu tidak mengalami masalah, tidak mengalami hal-hal yang buruk terjadi. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kerinduan, ini maksud Tuhan, agar supaya selagi ada kesempatan, selagi ada kelonggaran, selagi ada dispensasi, benar-benar kita menghargai anugerah Tuhan untuk cari akan Tuhan. Sebab di dalam kitab Amos pasal 5 karena salah ayat 4, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika mencari akan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup itu pasti kita miliki. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Sebab di dalam ayat itu mengatakan banjir besar. Waduh, ada apa dengan banjir ini? Dalam kitab Perjanjian Lama memang kata-katanya kadang-kala mengandung ya ada seperti sastra ya. Jadi ada yang lain bisa diterjemahkan secara harafiah, ada yang tidak dengan sastra. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Apa sebenarnya banjir besar itu? Kalau zaman dahulu pasti kalau Allah menghukum manusia sudah beri kelonggaran seperti Nuh, diberi kelonggaran. Zaman Nuh itu ada kelonggaran, ada 120 tahun kesempatan untuk bertobat, mencari Tuhan. Waktu yang sangat panjang, tapi banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan. Nah, ketika tiba kesempatan itu tidak ada lagi, hukuman berjalan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin ya meningkatnya soal kemasyarakatan, meningkatnya bencana alam seperti penyakit. Nah, sekarang ini penyakit yang kita tidak mau datang ada di mana-mana. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi kalau sudah kena baru terasa. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa banjir besar terjadi. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, merindukan jemaat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan,
tidak akan melandanya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti ketakutan pun ada, pasti kecemasan pun ada. Takut-takut kalau hal itu tiba-tiba datang pada keluarga. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berharga. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6. Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu berharga. Orang yang di dalam Tuhan itu bagaikan berada di kota Allah. Orang yang berada di kota Allah itu seperti berada di Yerusalem. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itulah Yerusalem, tempat Allah hadir, tempat Allah menjaga, tempat Allah melindungi. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Jadi kita tidak usah takut, saudara. Kita ini ada pengintai-pengintai yang Tuhan tempatkan. Kalau terjemahan lama itu, bahasa asli kalau tidak salah ya, menjelaskan sovereign. Jadi ada kata malaikat Tuhan. Jadi pengintai itu malaikat Tuhan yang Allah tempatkan kepada orang-orang percaya di dalam rumah Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang Tuhan taruh sepanjang hari dan sepanjang malam. Tidak pernah berdiam diri. Bahasanya tamid, jadi sibuk terus, tidak pernah berdiam diri, terus menerus tanpa henti menjaga. Ya, luar biasa. Kita kalau orang yang percaya begitu berharga di mata Tuhan. Seperti kita kalau dapat barang yang bagus, yang kita anggap berharga, kita taruh di tempat yang diberi perlindungan. Kalau tidak, pesan besi baja, dilas, bikin kotak, taruh emas dan surat-surat. Nah, kehidupan kita demikian. Betapa Allah memelihara kita karena kita berharga. Bukan main. Dia perintahkan malaikat Tuhan untuk menjaga kita. Kitab Mazmur katakan menjaga kita di setiap jalan. Ada malaikat-malaikat Tuhan. Tapi di dalam kitab Yesaya ada pengintai-pengintai. Mungkin kalau ada apa-apa yang masuk, ada malaikat yang menengok. Itulah keberuntungan kita orang percaya. Ada yang menjaga kita. Ada sesuatu yang melindungi kita, yang kita tidak pernah lihat, tapi mungkin kalau rasakan ada, saudara-saudara. Kalau kita berada di tempat-tempat yang kita rasa takut, ketakutan kita, sampai-sampai ada bulu-bulu berdiri. Mungkin ada malaikat yang menjaga kita, memberikan kita perhatian. Ada yang berkata ada setan itu sampai berdiri dulu-dulu.
tapi kita percaya sebagai orang percaya ada malaikat surga yang menjaga. Amin. Tidak usah takut, karena ada yang memperhatikan kita. Nah, dalam keadaan yang sesulit penuh ketakutan, kita lihat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang melindungi, beri kesempatan kepada kita untuk terus mencari akan Allah dan tetap berdoa kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 2 Korintus 6 kita boleh lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kesempatan ini adalah bentuk anugerah, suatu perkenaan Tuhan yang memberikan kelonggaran kepada kita. Untuk betapa penting kita harus mencari Dia selagi masih bisa ditemui. Kita berdoa kepadanya selagi Ia bisa melihat keberadaan kita. Mencari Dia selagi Ia mau mendekatkan diri kepada kita. Mungkin kita sudah datang di dalam Tuhan, tetapi famili kita, orang tua kita, sanak kita yang lain belum datang kepada Tuhan. Kesempatan inilah yang diberikan kepada kita oleh Allah untuk beritakan kepada mereka bahwa betapa keselamatan itu sudah dekat, penyelamatan itu sudah dekat. Hendaklah kita mencari akan Dia biar kita memiliki kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Allah. Kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Musik dan singer membantu menyanyikan lagu ini. Jangan sia
kami bertemu, kami temui Engkau ya Tuhan dalam roh, dalam rohnya Tuhan. Sungguh terlalu baik Engkau bagi kami. Kami menjadi berharga di mata Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami menjadi biji mata-Mu? Tuhan taruh pengintai-pengintai di tembok Yerusalem untuk melindungi kami dari setiap malapetaka, dari setiap kejahatan, dari banjir yang melanda, sehingga kami memperoleh keselamatan dan hidup. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang sangat peduli. Engkau Allah yang sangat mengerti. Oleh sebab itu kami tahu Engkau menunggu kehadiran kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang selalu membuka tangan dan kesempatan untuk kami datang kepadamu. Haleluya, inilah hidup kami Tuhan. Pakai kami selagi waktu masih ada, selagi Tuhan memberikan kesempatan, pakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya, menjadi berkat selama menjadi kuat. Dan apabila sampai hidup kami nanti tidak punya kekuatan, hidup kami telah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami selalu mencari hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap perasaan, bukan hanya dengan akal pikiran, tapi jauh ke dalam. Haleluya, haleluya, kami bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami tahu ini saatnya banjir ya Tuhan. Kami tahu ini saatnya badai ya Tuhan. Kami tahu ini saatnya kejahatan ya Tuhan. Maka kami kalau di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman. Haleluya, haleluya. Jatuh pada hati yang paling baik, yang firman ini hidup dan bertumbuh. Haleluya, haleluya. Sehingga kami benar di dalam kami melangkah. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi kami, terang bagi jalan kami. Dan satu saat nanti kami mendapatkan perjumpaan yang benar dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu pakai lebih hari. Haleluya, lebih heran untuk memberitakan kabar baik. Berkati kami yang sudah mendengar. Haleluya, iman Kau tambah-tambahkan bagi kami, semakin tumbuh berakar, semakin kuat ya Tuhan. Walaupun kami menjalankan ibadah seperti ini, tapi kami tidak kehilangan iman kami. Justru iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawati kami semua, lawati umat-umat-Mu yang di rumah. Tuhan memberkati. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan. Haleluya, yang sedang berduka menjadi bersuka oleh kekuatan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang dahaga dipuaskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni segenap dosa kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Silakan. Yang memuji kebesaran
dalam nama